Patung biawak Wonosobo versus patung penyu Sukabumi, sebuah cerita tentang seni, harapan, dan kearifan lokal. Sebuah kota kecil di Jawa Tengah, Wonosobo, sebuah patung baru saja mencuri perhatian banyak orang, bukan hanya karena ukurannya yang besar atau keindahannya yang luar biasa, tetapi juga karena cerita yang mengiringinya. Patung biawak yang terletak di pinggir jalan utama kota itu menjadi viral di media sosial. Bukan hanya warganet yang terkesima, tetapi masyarakat Wonosobo sendiri merasa bangga bisa memiliki karya seni seperti itu. Patung biawak ini sangat detail. Setiap lekuk tubuh biawak yang terbuat dari batu dan besi dicetak dengan sempurna. Dari tekstur kulit yang kasar hingga ekspresi wajah yang tajam, warganet yang melihatnya di media sosial bahkan sempat mengira itu biawak sungguhan. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan patung, ini biawak yang dikasih make up. Semua itu membuat Wonosobo menjadi pusat perhatian, bukan karena kota besar atau terkenal, tapi karena sebuah karya seni sederhana yang menggugah hati. Namun patung ini juga mengandung pesan mendalam. Dibuat dengan anggaran terbatas, hanya sekitar 50 juta rupiah. Patung ini seolah menantang anggapan bahwa seni harus membutuhkan dana besar untuk bisa mengesankan seni. Ternyata bisa hadir dalam bentuk sederhana dengan ketelitian dan kreativitas yang tinggi. Masyarakat Wonosobo yang mungkin tidak memiliki banyak sumber daya bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Dengan apa yang mereka punya, mereka merasa bangga. Dan patung ini menjadi simbol kekuatan mereka untuk berkarya meski dengan keterbatasan. Di sisi lain, di Jawa Barat, tepatnya di Sukabumi, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Patung penyu yang dibangun di alun-alun Gado Bangkong dengan anggaran sekitar 30 juta rupiah tak lama setelah selesai dibangun sudah mulai rusak. Padahal proyek pembangunan alun-alun tersebut memakan biaya besar mencapai 15,5 miliar rupiah. Patung penyu yang dulunya menjadi simbol kebanggaan masyarakat Sukabumi kini menjadi bahan pembicaraan negatif di media sosial. Kerusakan itu terjadi hanya dalam beberapa bulan dan hal itu sangat mengecewakan banyak orang. Ada dugaan bahwa patung penyu tersebut terbuat dari bahan yang tidak berkualitas seperti kardus dan bambu. Bahkan beberapa pengunjung yang duduk di atasnya turut memperburuk keadaan, dan faktor alam seperti gelombang pasang juga disebut sebagai penyebab kerusakan. Padahal patung tersebut adalah bagian dari proyek besar yang diharapkan bisa menjadi kebanggaan masyarakat Sukabumi. Mendengar kabar itu, Kang Deddy Mulyadi, seorang tokoh masyarakat yang dikenal peduli dengan seni dan budaya, merasa kecewa. Dia selalu mengedepankan pentingnya seni yang berkualitas, yang bukan hanya dibangun dengan anggaran besar, tetapi juga dengan perhatian terhadap detail dan ketelitian dalam pengerjaannya. Kang Deddy merasa karya seni yang rusak dengan cepat hanya akan membawa kekecewaan, dan itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dia perjuangkan. Seni itu harus mengangkat nilai budaya, bukan hanya soal anggaran besar. Seni adalah representasi dari hati dan harus bisa bertahan lama, seperti halnya kebudayaan kita yang harus terus dihargai, kata Kang Deddy dalam sebuah kesempatan. Kang Deddy tahu betul bagaimana pentingnya seni bagi masyarakat. Ia selalu berusaha untuk memadukan kreativitas dengan kearifan lokal, menjadi seni sebagai alat dan memperdayakan masyarakat. Ketika mendengar tentang kerusakan patung penyu di Sukabumi, dia merasa ada yang hilang dalam proses pengerjaannya.
Tidak hanya kualitas bahan yang dipertanyakan, tetapi juga niat dan semangat di balik karya itu. Beberapa warganet pun mulai berspekulasi, jangan-jangan Kang Deddy Mulyadi bakal mengundang seniman patung dari Wonosobo yang membuat patung biawak itu untuk menciptakan karya di Bandung. Seru salah seorang warganet di media sosial. Hal ini menarik perhatian. Banyak orang mengingat Kang Deddy selalu memperjuangkan seni lokal dengan menghargai setiap karya yang dihasilkan oleh masyarakat kecil. Kang Deddy pun mendengar spekulasi itu, dan meskipun dia tidak mengkonfirmasi, dia sepertinya sangat tertarik dengan ide tersebut. Bagi Kang Deddy, karya seni yang dibangun dengan anggaran terbatas tapi penuh dengan kreativitas adalah contoh nyata dari semangat masyarakat yang bisa memberikan dampak besar. Patung biawak di Wonosobo meskipun sederhana menunjukkan bahwa seni yang dikerjakan dengan hati dan semangat tinggi bisa memberikan kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kang Deddy yang selalu menilai seni bukan hanya milik kalangan atas, melainkan juga bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, merasa bahwa patung biawak ini bisa menjadi simbol bahwa seni rakyat pun bisa memiliki kualitas yang luar biasa. Seni bukan hanya soal uang, tetapi juga soal pengorbanan, semangat, dan ketelitian dalam pengerjaan. Seni rakyat adalah bagian dari kekuatan budaya kita tambahnya. Masyarakat Wonosobo meskipun kota kecil yang tidak begitu terkenal bisa membuktikan bahwa dengan niat dan kreativitas mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Mereka telah membuktikan bahwa seni yang sederhana yang dibangun dengan kekuatan gotong royong dan semangat kebersamaan bisa memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Patung biawak menjadi simbol dari keberhasilan mereka yang memanfaatkan keterbatasan menjadi sebuah karya yang mengagumkan. Bagi masyarakat Bandung dan kota-kota besar lainnya, kisah Wonosobo ini bisa menjadi inspirasi. Seni lokal tidak harus selalu terlihat mewah dan mahal, tetapi bisa hadir dalam bentuk sederhana yang penuh makna. Dan siapa tahu, mungkin Kang Deddy akan benar-benar membawa seniman patung Wonosobo untuk menciptakan karya seni yang di luar biasa di Bandung, yang mengangkat nilai-nilai budaya lokal dan menginspirasi masyarakat untuk lebih menghargai seni rakyat. Sebagai penutup, patung biawak di Wonosobo tidak hanya menjadi kebanggaan bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengingatkan kita semua bahwa seni adalah tentang nilai, tentang hati, dan tentang bagaimana sesuatu yang sederhana bisa memberi dampak besar. Dengan ketulusan dan kreativitas, seni rakyat yang bisa menjadi kebanggaan bangsa, dan mungkin patung-patung seperti itu akan terus menghiasi kota-kota lain, mengingatkan kita akan kekuatan seniman yang sejati. Sering berjalannya waktu, patung biawak Wonosobo semakin menjadi ikon yang tak hanya dipandang dengan mata, tetapi juga dihargai dengan hati masyarakat Wonosobo yang awalnya ragu, kini merasa patung tersebut menjadi bagian dari identitas mereka. Mereka sering berkumpul di sekitar patung, berfoto bersama, dan bercerita tentang bagaimana sebuah karya seni sederhana bisa mengubah pandangan banyak orang tentang kota kecil mereka. Di sisi lain, Kang Deddy Mulyadi terus mengikuti perkembangan isu tentang patung penyu di Sukabumi. Ia merasa bahwa ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari peristiwa ini. Meskipun dia selalu mengutamakan kualitas dalam setiap karya seni, ia juga memahami bahwa tidak ada karya seni yang sempurna tanpa dukungan penuh dari masyarakat. Kualitas bahan, kreativitas, serta
keterlibatan masyarakat dalam merawat dan menghargai karya seni adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan.